Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Yolanda Sari SEMSC dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Video pembelajaran kita kali ini adalah mengenai matriks. Apa saja yang akan kita bahas mengenai matriks? Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu definisi dari matriks. Yang kedua, kita akan mengetahui jenis-jenis dari matriks itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari atau membahas mengenai operasi matriks beserta contoh soalnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi dari matriks dan apa saja dimensinya. Jadi, matriks adalah suatu susunan angka-angka dalam bentuk baris dan kolom yang biasanya ditulis dengan tanda kurung siku atau kurung biasa. Misalnya, ada matriks A dari A11 hingga A1N sampai AM1 sampai AM dikali N. Jadi, maksudnya, misalkan ada matriks B nih, 2, 3, min 1, 5, 1, 2, 4, 3, 5, 0, 3, 1. Jadi kita ketahui di sini dimensi matriksnya adalah M kali N. Bisa kita lihat barisnya ada 3. Jadi jumlah barisnya itu disebut dengan M. M-nya ada 3, baris itu yang mendatar ya. Dan jumlah kolomnya, jadi kolom itu kita tandai dengan huruf N. Jadi kolomnya kalau kita hitung di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga dimensi matriksnya itu adalah M kali N. Dimensi matriks B adalah 3 dikali 4. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu ada 6. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu vektor kolom, yang kedua vektor baris, yang ketiga matriks bujur sangkar atau matriks persegi, yang keempat matriks diagonal, yang kelima matriks identitas, dan yang keenam matriks nol. Jadi, vektor kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Kolom itu kalau kita lihat dari atas ke bawah ya. Jadi ini misalkan ada matriks U dari U1 sampai UM, sehingga matriksnya di sini dimensinya bisa kita sebut dengan matriks M dikali 1. Karena di sini hanya ada satu kolom. Selanjutnya adalah vektor baris. Jadi vektor baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Di sini misalkan ada matriks V dari V1 sampai Vn, N itu bisa sampai bilangan berapa saja, sehingga di sini bisa kita sebut dimensi matriksnya adalah 1 dikali N, karena hanya memiliki satu baris saja. Berikutnya adalah matriks bujur sangkar atau yang disebut juga dengan matriks persegi. Jadi, matriks bujur sangkar yaitu matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jadi bisa saja di sini diketahui ya, misalnya matriks C itu ada 1, min 2, 3, 0, 0, 4, 2, 1, 6. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dimensi matriksnya adalah 3 kali 3 karena dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Jadi dimensi itu bisa juga kita sebut dengan ordo ya. Jadi kalau di contoh ini yang matriks C itu dimensinya atau ordonya ada 3 kali 3 karena memiliki 3 baris dan 3 kolom. Jenis matriks yang keempat yaitu matriks diagonal, yakni matriks bujur sangkar yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali elemen-elemen yang terletak di diagonal utama, yaitu diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Paling sedikit satu elemennya tidak bernilai 0. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya matriks A dan B itu adalah matriks bujur sangkar yang dimensi atau ordonya adalah 2 kali 2. Ya, kalau matriks A bisa kita lihat nih diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah itu ada elemennya. Semuanya ada, yakni 3 dan 1. Untuk matriks B
itu diagonal utamanya elemennya hanya satu yang tidak bernilai 0, yakni 1. Yang lainnya bernilai 0 semua elemennya. Nah, untuk matriks C dan D, ini bisa kita lihat kalau matriksnya berdimensi atau ordo 3 kali 3. Ya, jadi untuk yang matriks C, diagonal utamanya itu semuanya memiliki elemen selain dari elemen utamanya itu bernilai 0. Ya, ada 5, min 2, dan 1. Untuk matriks D, itu ada satu elemen yang tidak bernilai 0 di diagonal utamanya, yakni angka 3. Jadi bisa kita lihat di sini, matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi ya, bisa ordonya 2 kali 2 ataupun 3 kali 3. Lalu kita lihat lagi diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah. Paling sedikit harus memiliki satu elemen yang tidak bernilai 0. Selanjutnya, matriks yang kelima adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1. Jadi di sini bisa kita lihat matriks A dengan ordo atau dimensi 2 kali 2, diagonal utamanya itu nilainya adalah 1. Selebihnya elemennya adalah 0. Lalu kita lihat lagi matriks yang B dengan dimensi atau ordo 3 kali 3, kita lihat diagonal utamanya itu nilainya 1 semua. Selain dari diagonal utama nilainya 0. Berikutnya, matriks yang terakhir adalah matriks 0. Jadi matriks 0 adalah matriks dengan dimensi M dikali N yang semua elemennya bernilai 0 dan diberi simbol dengan angka 0. Misalkan di sini matriks A dengan ordo atau dimensi 2 kali 3 karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3 dan semua nilainya adalah 0. Jadi kita tulis semua nilainya dengan simbol angka 0. Ini disebut dengan matriks 0. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan yang ketiga mengenai operasi matriks dan contoh soalnya. Operasi matriks yang akan kita pelajari di sini ada 5. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, yang kedua perkalian, yang ketiga transpos, yang keempat determinan, dan yang kelima adalah inverse. Baik, kita masuk ke operasi matriks yang pertama, yakni penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi, dua buah matriks itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika kedua matriks tersebut mempunyai dimensi yang sama dan hasilnya adalah matriks lain yang setiap elemennya merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan elemen-elemen yang letaknya sesuai. Jadi, kedua elemen tersebut terletak di baris dan kolom yang sama. Misalkan di sini ada matriks A dengan elemen A11 sampai A23, yakni ordonya adalah 2 dikali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Sama dengan matriks B yang memiliki elemen dari B11 sampai B23 yang elemen atau ordonya ordo atau dimensinya di sini sama dengan matriks A, yakni 2 kali 3 ya, karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, apabila matriks A dan B ini yang sama-sama berordo 2 kali 3 kita jumlahkan dan kita kurangkan, maka di sini bisa kita lihat matriks A ditambah B, caranya adalah matriks A11 ditambah B11 untuk elemen yang berada di baris pertama dan kolom pertama, lalu A12 ditambah B12 itu kita jumlahkan antara matriks A dan B-nya yang berada di baris pertama kolom kedua. Lalu kita jumlahkan lagi matriks A13 ditambah B13. Jadi dia sesuai dengan urutan baris dan kolomnya pada matriks A dan B. Makanya di sini matriks A dan B-nya harus sama. Sama ordo atau dimensinya. Baru bisa kita tambahkan dan kita kurangkan.
Jadi tinggal kita masukkan saja A21 ditambah B21, A22 ditambah B22, dan A23 ditambah B23. Begitu juga dengan matriks pada saat dikurangkan. Matriks A dikurang B, tinggal kita ubah tandanya menjadi tanda kurang. Sebagai contoh, di sini ada dua matriks yang berordo atau berdimensi 3x3. Bisa kita lihat di sini matriksnya 1, 0, 3, 2, 1, min 2, 3, 0, min 1, ditambah matriks yang berordo 3x3 juga, yakni 1, 5, min 5, min 2, 2, 3, 4, 0, 1. Karena ordo atau dimensinya sama, 3x3, tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita lihat letaknya yang sama lalu kita tambahkan. Kalau dia letaknya di baris pertama kolom pertama, maka kita lihat yang baris pertama dan kolom pertama saja yang kita jumlahkan. Ya, jadi di sini 1 ditambah 1 adalah 2, 0 ditambah 5 adalah 5, 3 ditambah min 5 adalah min 2. Jadi untuk baris pertama itu elemennya adalah 2, 5, min 2. Lalu untuk baris yang kedua, 2 ditambah min 2 itu adalah 0, 1 ditambah 2 adalah 3, min 2 ditambah 3 adalah 1. Jadi baris yang kedua elemennya adalah 0, 3, 1. Lalu baris yang ketiga kita tambahkan 3 ditambah 4 adalah 7, 0 ditambah 0 adalah 0, min 1 ditambah 1 adalah 0. Sehingga elemen untuk baris yang ketiga dari matriks yang pertama ini adalah 7, 0, 0. Ya, begitu juga untuk yang matriks yang dikurangkan. Di sini sama-sama matriks ordo atau dimensi 3x3 ya. Jadi langsung kita kurangkan saja. 2 dikurang 0 adalah 2, 1 dikurang 2 adalah min 1, 4 dikurang min 1 adalah 5. Itu untuk baris yang pertama. Jadi elemennya adalah 2, min 1, dan 5. Lalu untuk baris yang kedua, 3 dikurang 1 adalah 2, 0 dikurang 5 adalah min 5, dan 2 dikurang 0 adalah 2. Jadi baris yang kedua itu elemennya adalah 2, min 5, dan 2. Lalu 1 dikurang 1 dikurang 2 ya, maaf. 1 dikurang 2 adalah 3, 2 dikurang 1, 1, dan 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi elemen untuk baris yang ketiga adalah 3, 1, 1. Begitu ya. Jadi yang pertama kuncinya adalah yang kita lihat adalah matriksnya antara A dan B itu harus matriks yang berordo atau berdimensi yang sama. Operasi matriks yang kedua adalah perkalian matriks. Jadi suatu bilangan skalar itu dapat dikalikan dengan suatu matriks dimensi berapapun dan hasilnya adalah matriks lain yang elemen-elemennya merupakan hasil perkalian bilangan skalar dengan elemen matriks awalnya. Misalkan di sini contohnya diketahui bilangan skalarnya adalah min 1, kita kalikan dengan vektor kolom yang bernilai atau elemen-elemennya adalah 2, min 2, 4, min 5, dan 0. Ini bisa langsung kita kalikan saja. Min 1 dikali 2 adalah min 2, min 1 dikali min 2 adalah 2, karena min kali min plus. Min 1 dikali 4 adalah min 4, dan min 1 kali min 5 adalah 5. Dan min 1 dikali 0 adalah 0. Sehingga hasil akhirnya menghasilkan suatu matriks atau vektor kolom ya. Jadi dia bernilai min 2, 2, min 4, 5, dan 0. Selanjutnya ada bilangan skalar. Bilangan skalarnya 3, kita kalikan dengan matriks yang berordo atau berdimensi 2 dikali 4. Karena dia memiliki 2 baris dan 4 kolom. Ini juga bisa langsung kita kalikan saja. 3 dikali min 1, min 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 4, 12, 3 dikali 5, 15, 3 dikali 5, 15. Jadi dia perkaliannya sesuai dengan berapa matriks awalnya. Jadi matriks akhirnya itu ordonya sesuai dengan matriks awalnya yang diketahui. Kalau misalnya matriksnya 2 kali 3, berarti nanti hasilnya bilangan skalarnya dikalikan
dengan matriks 2 kali 3, maka hasilnya adalah matriks 2 kali 3. Kalau misalnya matriksnya diketahui berordo 3 dikali 4, maka bilangan skalar berapapun kalau kita kalikan dengan matriks 3 kali 4, hasil akhirnya pasti matriksnya berordo atau berdimensi 3 kali 4. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya, apabila yang diketahui bukan bilangan skalar tetapi dua matriks, misalkan matriks A dan matriks B, maka matriks A dapat dikalikan matriks B kalau jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris matriks B, dan hasilnya adalah matriks C yang jumlah barisnya sama dengan jumlah baris matriks A dan jumlah kolomnya sama dengan jumlah kolom matriks B. Misalkan di sini diketahui matriks A dia berordo atau berdimensi 1 kali 2 karena memiliki satu baris dan dua kolom. Jadi kita tulis A 1 kali 2, dan matriks B yang berdimensi atau berordo 2 kali 3 karena memiliki dua baris dan 3 kolom. Sehingga di sini kita buat B 2 kali 3. Itu apabila kita kalikan matriks A dikali matriks B akan menghasilkan matriks C dengan ordo 1 kali 3. Jadi yang kita lihat di matriks A itu adalah angka awalnya saja. Angka awal matriks 1 kali 2, angka awalnya kan adalah 1 ya. Lalu matriks B, angka terakhirnya itu adalah 3. Ya, kalau misalnya dia memiliki dua matriks, berarti yang kita lihat adalah angka awal matriks pertama dan angka terakhir matriks kedua, sehingga menghasilkan matriks ketiga, yakni di sini matriks C yang berordo 1 dikali 3. Jadi memiliki satu baris dan 3 kolom. Caranya adalah sesuai posisinya masing-masing. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, lalu baris yang pertama juga karena dia hanya memiliki satu baris ya, kita kalikan dengan kolom kedua, lalu baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang ketiga. Jadi setelah kita kalikan baru kita tambahkan. Sehingga di sini C1 kali 3 menghasilkan A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 untuk kolom yang pertama, baris pertama. Lalu untuk kolom yang kedua, baris pertama itu adalah A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22. Ini untuk kolom yang kedua. Lalu kolom yang ketiga, A11 kali B13 ditambah A12 dikali B23. Misalkan nih contoh soalnya diketahui matriks 3 kali 2 karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Sehingga untuk matriks A ordonya 3 kali 2, angka pertamanya adalah 3. Matriks B, ordonya di sini bisa kita lihat adalah 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Untuk matriks B, angkanya yang bisa kita lihat adalah angka terakhirnya adalah 3. Jadi, perkaliannya pasti akan menghasilkan ordo 3 kali 3 dari matriks A dikali B, ya. Pasti matriksnya akan berordo atau berdimensi 3 kali 3. Nah, di sini langsung kita kalikan saja. 5 dikali 0 ditambah 4 dikali min 1. Itu untuk yang baris pertama, kolom pertama. Lalu selanjutnya baris pertama, kolom kedua. 5 dikali 5 ditambah 4 dikali 3. Untuk baris yang pertama kolom ketiga yakni 5 dikali min 4 ditambah 4 dikali 2 ya. Selanjutnya begitu juga untuk yang baris kedua, kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga, dan baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. Kita kalikan dulu baru kita jumlahkan. Itu cara perkalian matriks. Selanjutnya, operasi matriks yang ketiga adalah transpos matriks. Jadi, transpos suatu matriks itu diperoleh dengan menukarkan kolom menjadi baris atau sebaliknya. Nah, di sini simbol yang digunakan untuk transpos matriks A, misalnya ya, adalah A aksen atau A pangkat T. Jadi, T di sini adalah transpos. Suatu matriks A yang berdimensi M dikali N itu akan mempunyai transpos A aksen yang dimensinya N dikali M.
Nah, apabila M sama dengan N atau matriks bujur sangkar, maka matriks aslinya maupun transposnya mempunyai dimensi yang sama, karena tadi dia matriksnya ordonya sama atau matriks bujur sangkar. Misalkan di sini diketahui matriks A dengan ordo atau dimensi 2 dikali 3 karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3, yang nilainya atau elemennya adalah 318, 209. Itu kalau kita transpose menjadi A aksen sehingga elemennya ordonya itu menjadi matriks 3 dikali 2 yang memiliki 3 baris dan 2 kolom. Jadi dibalik ya, yang tadinya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Sehingga A transposnya atau A aksennya sama dengan 3, 2, 1, 0, dan 8, 9. Berikutnya, operasi matriks yang keempat adalah determinan matriks. Jadi, determinan suatu matriks adalah bilangan skalar yang diperoleh dari pengoperasian elemen-elemen matriks secara spesifik. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan determinan dari suatu matriks A misalnya adalah A dengan tanda kurung garis ya. Jadi, determinan itu tanda kurung garis A, kalau misalnya yang diketahui matriks A. Nah, determinan hanya dapat dihitung dari matriks bujur sangkar atau matriks persegi yang ordonya sama. Bisa di sini misalnya ordo atau dimensinya 2 kali 2, 3 kali 3 atau lebih. Jadi di sini misalnya diketahui matriks A dimensinya 2 kali 2, A11, A12, A21 dan A22. Jadi cara mendapatkan determinan A-nya adalah diagonalnya kita kalikan lalu kita kurangkan. Jadi A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Ini disebut juga dengan bilangan skalar. Nah, contohnya misalnya jika diketahui matriks A-nya adalah 1, 3, 2, 4. Ini adalah ordo 2 kali 2 ya. Maka kita kalikan diagonalnya lalu kita kurangkan. 1 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. 4 dikurang 6 adalah min 2. Sehingga hasil determinan A-nya adalah min 2. Nah, sedangkan untuk matriks yang berdimensi 3 kali 3 atau lebih, maka determinannya bisa kita hitung dengan menggunakan metode shortcut. Jadi sebenarnya metodenya ada banyak, namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang metode shortcut saja. Nah, caranya adalah dengan menuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis tegak, kemudian elemen-elemennya dihubungkan dengan panah sebagai berikut. Jadi, kolom pertama dan kolom kedua itu kita buat lagi di sebelah garis tegak ya. Jadi kolom pertama itu A11, A21, A31 kita buat lagi. Lalu kolom kedua A12, A22 dan A32 kita buat lagi di samping garis tegak lurus itu ya. Lalu baru kita kalikan secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Itu kita tambahkan, baru kita kurangkan dari kiri bawah ke kanan atas. Sehingga rumus determinannya menjadi A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 ditambah A32 dikurang A13 dikali A22 dikali A31 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikali A21 dikali A33. Begitu rumus determinannya. Misalkan di sini ada contoh soalnya, dicari atau berapakah determinan dari matriks A. Jadi diketahui matriks A-nya adalah 1, 2, 8, 3, 4, 7, 5, 6, 9. Nah, di sini kita disuruh mencari matriks yang berordo 3 kali 3 ya. Langsung saja determinannya kita tambahkan lagi 2 kolom pertama. Jadi kolom 1 dan kolom kedua yakni 1, 3, 5 dan 2, 4, 6. Itu kita tambahkan lagi baru kita kali silang. Jadi 1 dikali 4 dikali 9 ditambah 2 dikali 7 dikali 5 ditambah 8 dikali 3 dikali 6 dikurang
8 dikali 4 dikali 5 dikurang 1 dikali 7 dikali 6 dikurang 2 dikali 3 dikali 9. Sehingga hasilnya adalah 36 ditambah 70 ditambah 144 dikurang 160 dikurang 42 dikurang 54, hasilnya adalah min 6. Sehingga determinan A-nya adalah min 6. Baik, kita masuk ke operasi matriks yang kelima, yakni inverse matriks. Jadi misal A dan B adalah dua matriks persegi atau matriks bujur sangkar dengan ordo atau dimensi yang sama. Jadi matriks A dan B itu dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I. Jadi I ini adalah matriks identitas ya, yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi, inverse dari matriks A itu ditulis dengan A pangkat min 1. Jadi, ini adalah simbol untuk matriks atau inverse dari matriks A. Ya, contohnya misalnya di sini diketahui matriks A-nya 3, 5, 1, 2 dengan ordo 2 kali 2 dan matriks B-nya juga ordo 2 kali 2 yakni 2, min 5, min 1, 3. Maka kalau misalnya kita kalikan matriks A dan B, matriks A dikali B itu menghasilkan matriks 1, 0 dan 0, 1. Kita lihat diagonal utamanya adalah 1. Ini disebut dengan matriks identitas. Ya, jadi kalau kita kalikan matriks A dikali B itu akan menghasilkan matriks identitas. Begitu juga kalau misalnya kita balik matriks B dikali matriks A. Ya, 2, min 5, min 1, 3 kita kalikan dengan matriks A, 3, 5, 1, 2 ternyata juga menghasilkan matriks identitas yang diagonal utamanya itu elemennya bernilai 1. Nah, karena di sini matriks A dikali B sama dengan matriks B dikali A atau hasilnya bisa juga kita sebut dengan matriks identitas, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. Jadi bisa kita tulis rumusnya di sini seperti ini. A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Karena apabila kita kalikan itu semuanya akan menghasilkan matriks identitas atau dua matriks tersebut adalah matriks yang saling inverse. Nah, rumus inverse matriks itu adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 dibagi determinan A dikali A join A. Nah, misalkan tadi diketahui matriksnya matriks A ya. Lalu di sini apabila diketahui A join matriks ordonya 2 kali 2, misalkan diketahui matriks A, A, B, C, D, maka A join A-nya itu diagonal utamanya tinggal kita balik saja. A menjadi D dan D menjadi A. Lalu diagonal berikutnya kita tambahkan tanda minus menjadi min B dan min C. Nah, misalkan nih untuk yang ordo 2 kali 2 ya, diketahui matriks A-nya 3, 5, 1, 2. Maka berapa A inverse-nya? Jadi A inverse-nya adalah 1 dibagi 6 dikurang 5. Ingat ya, tadi determinan itu adalah perkalian diagonal, lalu kita kurangkan. Di sini 3 dikali 2 adalah 6 dan 5 dikali 1 adalah 5. Sehingga 6 dikurang 5 adalah 1. Jadi 1 per 1 dikali matriks 3 dan 2 kita balik menjadi 2, 3 diagonal utamanya, lalu diagonal berikutnya kita tambahkan tanda minus min 5 dan min 1, sehingga di sini 1 per 1 dikali 2 min 5 min 1, 3 itu menjadi 2 min 5 min 1 dan 3 ya, karena 1 kali 2, 2, 1 kali min 5, min 5, 1 dikali min 1, min 1, dan 1 dikali 3 adalah 3. Sehingga A inverse-nya menjadi 2, min 5, min 1, dan 3. Itu adalah elemen-elemen dari A inverse-nya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau matriksnya berordo 3 kali 3? Jadi, misalkan nih diketahui matriks B dengan ordo 3 kali 3 yakni 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0. Berapa B inverse-nya? Maka kita jawab, rumusnya masih seperti yang tadi. B inverse sama dengan 1 dibagi determinan B dikali A join B. Nah, sebelumnya kita cari dulu berapa determinan B-nya.
Jadi determinan B-nya untuk ordo 3x3 kita pakai dengan cara shortcut tadi. Kita tambahkan dua kolom pertamanya. Kolom pertamanya yakni 2, 3, 2 dan kolom keduanya yakni 1, min 1 dan 2. Nah, baru kita kali silang. Kali silang dari kiri atas ke kanan bawah kita tambahkan, dikurangkan dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi 2 dikali min 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah 1 dikali 4 dikali 2 adalah 8. Ditambah 0 dikali 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 0. Lalu baru kita kurangkan 0 dikali min 1 dikali 2 itu hasilnya adalah 0. Lalu kita kurangkan lagi 2 dikali 4 dikali 2 16 ya, jadi kurang 16 dikurang 1 dikali 3 dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Sehingga di sini kalau kita jumlahkan 0 ditambah 8 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 16 dikurang 0 hasilnya adalah min 8. Sehingga determinan B-nya adalah min 8. Nah, langkah selanjutnya kita harus mencari minor. Minor dari M11 hingga M33. Jadi minor itu M11 itu didapat dengan menutup baris pertama dan kolom pertama. Ini kita tutup ya, baris pertama dan kolom pertamanya sehingga hanya menghasilkan matriks beordo 2x2 yakni min 1 4 dan 2 0. Nah, ini untuk M11. Nah, caranya adalah kita cari determinannya dari matriks yang sudah ditutup tadi. Jadi setelah kita tutup didapatlah matriks min 1, 4, 2, 0. Jadi kita kalikan determinannya. Min 1 kali 0 adalah 0 dikurang 4 dikali 2 adalah 8 sehingga 0 dikurang 8 adalah min 8. Nah, jadi M11 atau minor satu-satunya adalah min 8. Nah, begitu juga dengan minor 1, 2. Berarti yang kita tutup adalah minor dengan baris pertama kolom kedua yang kita tutup. Ya, setelah kita tutup sehingga dia menghasilkan matriks 3, 4, 2, 0 ya. Jadi 3 dikali 0 adalah 0, 0 dikurang 4 dikali 2 adalah 8, 0 dikurang 8 adalah min 8. Sehingga sama dengan M11-nya, minor 1-2-nya juga hasilnya adalah min 8. Kalau minor 1-3-nya berarti yang kita tutup adalah baris pertama kolom ketiga. Nah, sehingga menghasilkan matriks barunya adalah 3 min 1, 2, 2 ya. Jadi tinggal kita kalikan, yakni 3 kali 2 adalah 6, dikurang 2 dikali min 1 adalah min 2. Jadi 6 dikurang min 2 itu adalah 8. Sehingga M13-nya adalah 8. Ini langsung saja seperti itu ya. Selanjutnya untuk M21 berarti yang ditutup adalah baris kedua kolom pertama. Sehingga sisanya itulah yang kita kalikan elemen-elemennya atau determinannya kita cari. Nah, sehingga di sini menghasilkan M21-nya 0, M22-nya 0, M23-nya 2. M31-nya dapatlah 4, jadi yang kita tutup kalau M31 adalah baris ketiga kolom pertama, sehingga sisanya matriksnya kita cari determinannya. Lalu didapatlah M31-nya 4, M32-nya 8, M33-nya min 5. Nah, setelah mencari minor, kita harus mencari kofaktor dari B dulu sebelum mencari adjoin B. Jadi adjoin B itu didapat dari kofaktor B kita transpose. Nah, cara mencari kofaktor B kita isi tadi yang minor M11-nya sampai M33-nya. Namun di sini yang perlu kita lihat adalah tandanya. Tanda kofaktornya untuk baris pertama tandanya adalah plus minus plus. Itu tidak boleh tinggal. Di plus minus plus. Untuk baris kedua itu adalah minus plus minus, kebalikan dari yang baris pertama ya. Lalu baris ketiganya sama dengan baris pertama, tandanya adalah plus minus plus. Lalu tinggal kita masukkan saja angka dari M11 sampai M33 tadi. Jadi plus dikali min 8 untuk yang baris pertama kolom pertama. Lalu berikutnya M12-nya adalah min 8 tadi ya, karena tandanya min, jadi min dikali min 8.
Lalu berikutnya tandanya plus, M13-nya adalah 8, M21-nya adalah 0, tandanya min 0 ya. Lalu M22-nya 0, tandanya plus, dan M23 tadi kita dapat 2, tandanya adalah min, jadi kita masukkan tanda minnya. Lalu M31-nya tadi dapat 4, tandanya plus. M32-nya adalah 8, karena tandanya min, kita masukkan min. Lalu M33-nya adalah min 5, tandanya plus ya, jadi plus dikali min 5. Jadi setelah tandanya kita masukkan baru kita kalikan ya. Jadi plus kali min adalah min, jadi plus dikali min 8 adalah min 8. Min dikali min 8 adalah 8, karena min dikali min plus, sehingga hasilnya jadi 8. 8 tetap plus, lalu baris yang kedua adalah 0, 0, min 2 ya, karena tandanya tadi min, harus kita masukkan min. Lalu plus 4, 4, min 8 tandanya min, plus kali min 5 tandanya min ya, karena plus kali min adalah min, sehingga didapatlah kofaktor B-nya adalah min 8, 8, 8, 0, 0, min 2, dan 4, min 8, dan min 5. Nah, setelah didapat kofaktornya, baru kita bisa mencari adjoint B-nya. Adjoint B itu rumusnya adalah kofaktor B, itu kita transpose. Ingat ya, transpose tadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Sehingga di sini baris pertamanya dari kofaktor B, min 8, 8, 8, itu kita ubah menjadi kolom. Jadi, min 8, 8, 8-nya menjadi kolom pertama, yang tadinya baris pertama menjadi kolom pertama. Baris keduanya 0, 0, min 2 kita ubah jadi kolom di adjoint B. Lalu 4, min 8, min 5 itu kita ubah baris ketiganya menjadi kolom juga. Sehingga didapatlah adjoint B-nya, ada elemennya adalah min 8, 0, 4, 8, 0, min 8, 8, min 2, dan min 5. Nah, baru kita masukkan ke rumus awalnya untuk mencari B inverse. Jadi B inverse adalah 1 dibagi determinan B dikali adjoint B. Sehingga tinggal kita masukkan saja nilainya. 1 dibagi min 8, karena tadi determinan B-nya adalah min 8, dikali adjoint B. Adjoint B tadi adalah min 8, 0, 4, 8, 0, min 8, 8, min 2, min 5. Nah, kita kalikan nih. Min 1/8 dikali min 8. Menjadi min 8 per min 8. Min bagi min adalah plus, sehingga hasilnya adalah 1. Lalu min 1/8 dikali 0, hasilnya adalah 0. Min 1/8 dikali 4, hasilnya adalah min 4/8, atau kita bagi lagi lebih sederhananya menjadi min setengah. Lalu untuk baris kedua, min 1/8 dikali 8, itu hasilnya adalah min 1, karena ada minnya ya. Jadi min 1, min 1/8 kali 0 adalah 0, min 1/8 dikali min 8 adalah 1, karena min dibagi min adalah plus. Lalu untuk baris yang ketiga, min 1/8 dikali 8 adalah min 1, lalu min 1/8 dikali min 2 adalah min 2 per min 8, karena min dibagi min adalah plus, sehingga menjadi 2/8, kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Lalu min 1/8 dikali min 5 menjadi min 5 dibagi min 8. Min dibagi min adalah plus, sehingga hasilnya menjadi 5/8. Sehingga B inverse-nya elemennya adalah 1, 0, min setengah, min 1, 0, 1, min 1, 1/4, 5/8. Itu adalah B inverse-nya. Baik, terima kasih karena sudah menyimak materi hari ini mengenai matriks. Apabila ada materi yang membingungkan, silakan bertanya pada kolom komentar ataupun dapat mengirimkan email pada email di bawah ini. Serta jangan lupa untuk terus subscribe dan menekan tombol like serta lonceng agar terus mendapatkan notifikasi materi matematika ekonomi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.